La in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka akan ditambah nikmatnya. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian kufur terhadap nikmat, ingkar terhadap nikmat, maka adabku lebih pedih. Kalau saya coba abstraksikan bicara ini ayat, ibarat saya mau lebaran, dikasih THR sama Pak Widi, kain. Itu kain saya gunakan untuk sholat, saya gunakan untuk ngaji, saya gunakan untuk Jumatan. Kira-kira yang ngasih kain Pak Widi seneng gak? Seneng gak? Kenapa seneng? Karena apa yang dikasihkan diterima dengan baik, difungsikan sesuai dengan fungsinya. Paling dalam hati Pak Widi, oh besok akan saya tambah lagi dengan pecinya. Asik kan? Besok akan saya tambah lagi dengan sorbannya. Kenapa? Karena senang yang asik. Tapi sebaliknya, kalau seandainya Pak Widi ngasih kain ke saya, itu kain bukan saya gunakan untuk sholat, bukan saya gunakan untuk ngaji, bukan saya gunakan untuk Jumatan, malah saya bikin lap di depannya. Kira-kira kecewa nggak Pak Widi? Kecewa nggak? Oh, kecewa banget. Kira-kira besoknya ngasih lagi kagak? Gak bakalan, gua kapok ngasih ke si Abdul Fatah. Kemarin aja bukannya diterima, malah ngeledek dia. Ya baik. Allah pun demikian. Kalau kita mensyukuri nikmat yang Allah berikan, janji Allah pasti akan ditambah. Tapi kalau sekali-kali kita ingkar dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jangan harap kita akan menambah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi sebaliknya, justru ada Allah yang begitu. Ya baik. Bapak Ibu hadirin sekalian, bicara tentang akikah dan juga khitan, ini adalah merupakan salah satu sarana tarbiyatul aulad ba'da wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Karena menurut Imam Ghazali, pendidikan secara global atau garis besar itu ada dua. Pertama, tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'da wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Yang pertama, pendidikan anak sebelum lahir. Sejak kapan kita didik anak sebelum lahir? Bu, sejak kapan kira-kira? Saat bikin? Lah bukan. Saat bikin tadi, saat produksi. Bukan dari situ, Bu. Jauh dari itu. Mulai kita didik anak sebelum lahir itu ketika kita mencari pasangan kita masing-masing. Ibu cari bapaknya, bapak cari ibunya, kan begitu. Itu sudah dimulai, itu pendidikan terhadap anak kita. Pernah enggak ibu terpikir ketika mencari pasangan, oh ini adalah calon imamku dan anakku? Pernah enggak? Hah? Pernah enggak kira-kira? Kayaknya kagak, Bu. Yang penting mah ganteng, banyak duit lah. Udah selesai kan begitu ya? Itu mulai, itu pendidikan di situ. Nabi kan bilang, takhayyaru linutbikum. Pilihlah lahan yang strategis untuk menyimpan spermamu. Artinya apa? Ketika kita mencari pasangan, carilah pasangan yang saleh, biar anaknya pun nanti saleh. Kan begitu. Itu tarbiyatul aulad qabla wiladah. Ketika ibu sudah bersatu dengan suami kita, mohon maaf, saat hubungan kira-kira ibu awali dengan bismillah apa langsung gabruk baik? Oh, saya tanya, lah malam pertama bagaimana? Bismillah dulu kagak? Bener nggak? Baca waqiah dulu nggak? Baca yasin dulu nggak? Ceramah anak ustaz. Paling tidak nggak baca yasin, nggak baca waqiah, paling tidak ya doa lah. Ya doanya apa Bu? Hafal nggak? Bu, hafal nggak doanya? Jangan bisa bikinnya hafal doanya kagak. Apa doanya Bu? Coba Bu. Ini harus ini saya sampaikan ini. Nah ini mah kerjaan tiap malam atuh. Apa doanya Bu? Tuh. Coba yang kenceng Bu. Lah biar semua dengar. Perwakilan Bu Ustaz. Allahumma jadini syaitan wa jama'i rojak. Nah, ya paling tidak itulah. Itu kan pendidikan qabla wiladah. Terus ketika ibu dikasih anugerah oleh Allah, hamilah ya.
Itu adalah merupakan hasil daripada produksi. Kira-kira saat kita hamil, jabang bayi yang ada di dalam kandungan kita sering dibawa baca Quran dan sholawat, atau sering dibawa nonton sinetron? Itu Bu. Seringnya nih. Ya seringnya menonton sinetron. Pantesan bocah ini penuh dengan drama. Kasih sinetron mulu. Ya Bu ya. Nah iya. Terus tibalah waktunya lahir anak. Itu kan antara hidup dan mati Bu. Itu adalah merupakan tarbiyatul aulad qabla wiladah, pendidikan anak sebelum lahir. Dan yang kedua, tarbiyatul aulad ba'da wiladah, pendidikan anak setelah lahir. Kira-kira dari mulai kapan itu pendidikan anak setelah lahir? Mulai kapan? Ya saat lahir, saat brojol. Apa yang dilakukan? Yang harus dilakukan ketika anak lahir itu adalah mengazankan di telinga kanannya dan mengiqamahkan di telinga kirinya bapaknya biar suruh azan. Kenapa Ustaz? Harus diazankan dan diiqamahkan, bukannya itu usul sholat. Nih, biar yang pertama kali terdengar oleh si jabang bayi itu adalah kalimat thayyibah. Kalimat yang baik, bukan alamat palsu Ayu Ting Ting. Begitu brojol, alamat palsu, lah keder itu bocah. Suara kalimat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalimat thayyibah. Kata Nabi, man wulida lahu mauludun ta'addana fi udunihil yumna wa aqama fi ibnunil yusra palam tadurru umusibiyah. Ketika anak lahir diazankan di telinga kanan, diiqamahkan di telinga kiri, maka dia tidak akan dicelakai oleh yang namanya umusibiyah. Ibu Sibyan itu bayi-bayi. Berarti umusibiyah ibunya bayi. Dalam bahasa Arabnya umusibiyah. Dalam bahasa kitanya kuntilanak. Tuh biar nggak diganggu sama kuntilanak, anak begitu lahir ada nih iqamahin. Kenapa? Karena kuntilanak tidak senang dengan kehamilan ibu. Kuntilanak tidak senang kalau ibu melahirkan dengan selamat. Dia pengennya ganggu. Jadi kuntilanak ini bukan hurapan, bukan tahalul, memang adanya. Umusibyan dalam bahasa Arabnya, dalam bahasa kitanya kuntilanak. Seringkan anak nangis tanpa keluar air mata. Oh ini pasti kuntilanak, emang betul. Makanya itulah tarbiyatul aulad ba'da wiladah. Ketika anak lahir, azani lewat telinga kanan, iqamatin lewat telinga kiri. Ini yang pertama. Yang kedua adalah diakikahin. Sebelum diakikahin ada yang disebut dengan tahnik. Apa itu tahnik? Bu, apa itu tahnik? Tahnik itu ambil kurma, dikunyah, terus diolesin di bibir bayi dan langit-langit mulut bayi. Ini sunnah. Kalau kurma enggak ada, madu. Cuma mitos katanya kalau madu bibirnya jadi hitam. Nah itu mah tergantung turunan ya. Ya kalau turunan hitam ya gemet atuh. Itu sunnah. Diolesin di mana? Di bibirnya dan di langit-langit mulut bayi. Siapa yang mentahnik? Usahakan yang mentahnik itu adalah orang yang soleh. Kenapa? Karena tahnik itu secara ilmu kesehatan merangsang kekebalan tubuh dan juga merangsang kecerdasan otak. Dan secara ilmu agama itu adalah tabarukan, tapaul, biar yang mentahnik menjadi contoh dari dia. Jadi kalau yang soleh mentahniknya insya Allah akan jadi contoh. Ini namanya tapaul. Jangan sekali-kali yang mentahnik itu yang mata keranjang. Lah bagaimana nanti anak kita? Nah, iya. Tuh, sebelum akikah tuh. Setelah tahnik akikah. Ya, apa itu akikah? Apa itu masdar? Artinya memotong.
Memotong apa? Memotong hewan akikah. Apa hewan akikah? Kambing. Boleh nggak ayam, Ustaz? Lah bukan akikah kalau ayam, syariatnya ya kambing. Walaupun ibu kaya, saya dengan sapi aja dah, saya orang kaya, ya tetap aja tidak termasuk syariatnya akikah itu dengan kambing. Untuk anak laki-laki 2 ekor, untuk anak perempuan 1 ekor. Apa hukumnya? Mustahabun, sunnah. Ustaz, kenapa mesti diakikahin? Di dalam kitab Fathul Qorib dikatakan, al-gulamu rahinatun bi'aqiqati tudbahu anhu yaumus sabih wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak lahir itu dalam keadaan tergadai. Tahu tergadai? Tergadai itu barang yang bukan milik sempurna kita. Kita punya motor, butuh duit. Terus ditawarin ke tetangga, "Bang, nih saya lagi butuh duit. Tolong pinjemin. Uang saya ambil, di motor saya gadein, silakan dipakai sama abang." Itu motor milik kita bukan? Milik kita, tapi nggak bisa dipakai, betul nggak? Kenapa? Orang digadein. Baru bisa dipakai kalau sudah itu motor ditebus, betul nggak? Nah, artinya rohin di sini anak tergade. Ada lagi yang menguraikan, kalau anak belum diakikahin, nanti di yaumil kiamah anak tidak bisa menolong orang tuanya. Akikah itu. Bagaimana biar tidak tergade? Tudbahu anhu yaumus sabi. Potongkanlah binatang akikah pada hari ke-7. Ustaz, hari ke-7 belum gajian. Belum ada, ya pada hari ke-14. Ustaz, hari ke-14 gaji sih sudah turun, tapi udah habis. Ya, nah, pada hari kedua 1. Ustaz, tanggal 21 juga emang lagi bokeh ini. Kapan saja ada rezekinya. Paling tidak ya hari ke-40. 40 juga nggak ada. Kapan saja ada rezekinya. Jangankan masih kecil, kita udah tua nih. Dulu mengingat orang tua kita, jangankan untuk akikah makan aja susah, katakan begitu. Saya ingat orang tua enggak akikahin saya. Bagaimana kalau saya akikahin diri sendiri? Itu atas nama orang tua. Mengakikahin boleh nggak? Boleh. Boleh. Cuma kalau udah tua kita akikah, jangan minta digendong bacain marhaba. Lah corokin begitu. Minta digendong marhaba akikah ada aki-aki ala setan. Ya, ya enggak Bu? Jadi biar tidak tergadai, yang pertama apa Bu? Tudbahu yaumu sabi. Potongkan binatang akikah pada hari ke. Yang kedua, wayuh laku. Potong rambutnya. Maka kan simbol. Ketika anak diakikahin terus marhaba dipotong, itu simbol. Nah setelah itu digundulin, rambutnya ditimbang dengan konversi perak. Berapa harga perak sapi? Dan itu sodakohkan. Dengan harapan tafaul anak menjadi anak yang soleh. Wahyu sama. Dan yang ketiga biar tidak tergadai, kasih nama yang baik. Walaupun ada orang yang bilang apalah artinya sebuah nama. Nama itu penting. Address itu. Sekarang zamannya paket. Kalau namanya agak jelas, pasti nggak bakalan nyampe Bu. Ya Pak iya? Nah iya bisa nyasar itu. Kiriman yang rugi siapa? Lah kita. Makanya kasih nama. Nama ya harus yang baik. Kenapa? Karena nama ini adalah doa. Nama ini adalah harapan orang tuanya. Maka disebutnya tapaul. Kasih nama yang baik. Nama ulama, itu kan? Terus nama dari Asmaul Husna. Cuma kalau dari Asmaul Husna, ya jangan langsung Asmaul Husnanya. Harus ada penggandengnya. Rohman, Abdurrahman. Kalau Rohman doang, songong. Ya, Abdurrahman. Patah, nah Abdul Patah. Kayak ngomong ini, gitu kan? Jadi artinya apa? Ini adalah tafaul. Model Pak Widi, kasih nama ini luar biasa namanya. Bilal Athar Siddiq, luar biasa. Bilal ini kan muadzin legendaris zaman Rasul. Ini tapaul Pak Widi ini. Biar nanti Ananda Bilal seperti Bilal yang dulu zaman Rasul. Senang mengumandangkan azan, bahkan Bilal ini sudah terjamin surga. Amin. Siddiq, benar, jujur. Mudah-mudahan kelak Ananda Bilal Athar Siddiq menjadi Ananda yang jujur, singer, banner,
singer, bener, pinter, turbagen. Kalau orang sudah bilang begitu. Ya intinya menjadi anak yang so. Ini tafaul.